Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Farhanuddin. Di sini saya dari kelas TFRP 24 ACID akan mengerjakan tugas e-learning pertemuan 5. Di sini ada sebuah topologi yaitu internet, PC host, VirtualBox, VM1, OS mikrotik, VM2, OS client. Untuk OS client yang saya gunakan yaitu menggunakan Kali Linux. Di sini ada sebuah case, sebuah laboratorium komputer di kampus memiliki beberapa komputer yang digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum jaringan. Selama ini setiap komputer dikonfigurasi menggunakan IP address statik hingga sering terjadi kesalahan konfigurasi IP yang menyebabkan konflik alamat IP dan koneksi jaringan menjadi terganggu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, administrator jaringan memutuskan untuk menggunakan DHCP server pada router mikrotik agar setiap komputer di laboratorium dapat memperoleh IP address secara otomatis tanpa harus melakukan konfigurasi manual. Router mikrotik akan berfungsi sebagai DHCP server yang mendistribusikan IP address kepada seluruh komputer klien yang terhubung ke jaringan. Untuk aturan pengerjaannya di sini untuk Ether 1 untuk pusat internet, IP address sesuai dengan jaringan internet masing-masing, bisa static konfigurasi atau bisa dibuat sebagai DHCP. Untuk Ether yang kedua, untuk LAN yang terhubung ke VM2 OS client yaitu Kali Linux yang saya gunakan. Untuk IP address contohnya 192.168.95 sebagaimana di belakang saya. Oke, sekarang lanjut saja untuk ke bagian konfigurasinya. Pertama-tama kita akan melihat dulu untuk settingan jaringan pada mikrotiknya. Di sini saya menggunakan brick adapter karena laptop saya langsung terhubung ke jaringan WiFi. Untuk yang keduanya internal network dan diberi nama LabLAN. Untuk yang kedua yaitu untuk OS-nya menggunakan Kali Linux, kita akan melihat bagian networknya. Di sini menggunakan internal network dan menggunakan name yang sama yaitu LabLAN. Selanjutnya kita akan masuk ke Winbox-nya untuk melakukan konfigurasi secara langsung. Yang pertama kita akan masuk ke bagian IP DHCP client dan sekarang kita akan menambahkan untuk Ethernet 1. Dan untuk IP address untuk Ethernet 1-nya sudah muncul. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi IP address pada Ether 2. Di sini kita akan masuk ke bagian IP, masuk ke addresses. Ini untuk yang Ether 1. Sekarang kita akan mencoba menambahkan yang Ether 2. Untuk addressesnya di sini 192.168.95 untuk 2 digit NIM saya 50/24. Interface-nya Ether 2. Lalu oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT. Kita masuk ke bagian IP, firewall, dan NAT. Untuk advanced-nya di sini untuk general menggunakan subnet dan out interface-nya Ether 1. Dan untuk action-nya kita ubah menjadi measurable. Dan oke. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pool. Kita masuk ke bagian IP dan masuk ke bagian pool. Di sini saya sudah membuat untuk DHCP pool-nya. Sekarang kita akan membuat DHCP server, masuk ke bagian IP dan masuk ke bagian DHCP server. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian DHCP stub. Di sini kita pilih Ether 2. Untuk addressnya kita biarkan seperti ini karena sudah terbaca otomatis.
sekarang kita akan ubah untuk address poolnya menjadi yang sudah kita bikin tadi, DHCP pool lab. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek ke bagian OS kliennya, yaitu bagian Kali Linux. Di sini kita akan masuk ke untuk mengecek IP address-nya, dan IP address-nya terbaca sebagai 192.168.95.100. Kita akan coba ping untuk ke IP address 192.168.95.50, dan hasilnya pun berhasil. Sekarang kita coba ping ke google.com. Sekarang kita coba ping 8.8 dan berhasil. Jadi menggunakan 8.8.8. Selanjutnya yang terakhir kita akan mengecek bagian lessesnya apakah sudah terbaca atau tidak. Dan untuk di bagian lessesnya sekarang sudah terbaca dengan address 192.168.95.100. Oke, untuk sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari IP pool. IP pool adalah sekumpulan alamat IP yang dikelola untuk dialokasikan secara otomatis via DHCP atau manual ke perangkat jaringan. Fungsi utamanya mencakup pencegahan konflik IP, manajemen alokasi alamat yang efisien, dan pengelompokan klien, misalnya membedakan IP hotspot, VPN, atau pengguna WiFi agar lebih terstruktur. Lalu yang ketiga ada apa fungsi firewall NAT. Firewall NAT atau Network Address Translation berfungsi sebagai pelindung jaringan dengan cara menyembunyikan alamat IP privat lokal, mengubahnya menjadi satu alamat IP publik yang terdapat saat mengakses internet. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.